Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Gita Sulastri dari IKIP Siliwangi. Kebetulan saya sedang menjalankan program KKN Mandiri. Untuk programnya, siklus pertama itu wawancara ke keluarga, siklus kedua ke sekolah, dan siklus ketiga itu ke UMKM. Dan sekarang itu siklus kedua untuk mewawancara ke guru sekolah mengenai program kegiatan pembelajaran semasa pandemi. Maaf sebelumnya, dengan ibu siapa? Saya Lia Nur Alia. Saya di sini guru memegang kelas 6. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pembelajaran semasa pandemi ini? Sungguh sangat berat bagi guru ya, bagi saya pribadi gitu ya dalam masa pandemi ini. Sementara program yang dari pemerintah, program itu harus tercapai 100%. Nah, sementara situasi dan kondisi di saat SDN 1 Ciharasas yang notabene itu menengah ke bawah, yang semuanya itu mengandalkan kuota ya, kuota, kemudian SDM juga orang tuanya sangat membantu sekali. Aplikasi banyak nih yang tersaji di HP. Nah, kita kendalanya guru sendiri untuk menyampainya itu susah, hanya WhatsApp. Nah, WhatsApp itu pun hanya 70%. Yang 30% anak-anak itu orang tua yang datang ke sekolah mengambil tugas dan lain sebagainya karena terkendala HP yang bukan Android. Ya itu kan susah. Selanjutnya, apa perubahan signifikan dari hasil pembelajaran antara pembelajaran secara langsung dan daring? Ya, dan perubahan yang signifikan itu cara menjelaskan yang lebih detail itu sangat susah sekali buat ibu ya, sangat susah. Kan kalau tatap muka kita dari pagi kita matematika nih menjelaskan sampai jam istirahat, nanti kasih soal langsung. Kalau secara daring susah, jadi menjelaskan membuat video. Nah itu kendalanya, ada yang kurang kuota, delay, Bu, baru kebuka videonya jam 2. Sementara tugas jadi kan dia tidak otomatis tidak mengikuti nih, dari pagi-pagi itu tidak mengikuti. Jadi kurang maksimalan dalam penjelasan gitu ya. Kalau tatap muka nih semua materi kan dijelaskan dulu, dijelaskan gitu ya. Kita lebih maksimal. Juga kita lebih tahu nih anak yang kurang di pemahaman operasi bilangan bulat ini yang udah paham. Kemudian pecahan, ini yang belum paham, ini udah paham, kita tahu. Kalau secara daring kan kita tidak tahu ini anak apakah paham atau betul gitu. Toh yang mengumpulkan nilainya bagus semua. Bagaimana tindakan Ibu jika ada siswa Ibu yang tidak memiliki akses untuk melakukan pembelajaran daring? Ya, kan ada temennya yang datang ke sini, dia apa enggak rumah itu apa? Panggil ya orang tuanya besok ke sekolah. Kalau misalnya tidak datang, ibu kunjungi gitu. Tugas seorang guru itu bukan hanya intelektualnya, untuk intelektual anak aja, tapi sama moralnya, sama etikanya, akhlaknya. Bagaimana cara Ibu menerapkan pendidikan moral atau attitude kepada anak ketika pembelajaran seperti daring seperti sekarang ini? Kalau kalian nanti memberikan komentar, ucapkan assalamualaikum. Kalau pakai voice note ataupun diketik ya, pakai assalamualaikum, perkenalkan nama saya. Kemudian berbahasa yang baik, yang sopan gitu ya. Ini tutup dengan salam juga. Hatur nuhun, ucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sami-sami. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin perkenalkan saya Gita Sulastri dari IKIP Siliwangi. Sebelumnya maaf, dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Guan, Guru pengajar olahraga. Untuk pertama, Boleh. bagaimana tanggapan Bapak terkait proses pembelajaran daring? Pandemi sekarang emang kurang beresiko tinggi, jadi ya salah satunya mungkin dengan daring. Karena untuk menjaga terhindarnya baik siswa atau guru ya, terhindar dari pandemi tersebut. Nah, jadi ya mungkin itulah salah satu cara terbaik untuk saat ini ya, pandemi yang sistem daring itu. Apakah ada perubahan yang signifikan antara hasil pembelajaran secara langsung dan daring? Jelas ada ya, mungkin dari
mutu pendidikannya juga mungkin menurun, karena dengan tatap muka anak bisa interaksi dengan guru langsung, dengan teman, jadi untuk semangat belajarnya pun lebih bagus ya dibanding dengan daring. Kalau daring kan anak mungkin terbentuk dengan satu fasilitas, kedua mungkin tingkat kejenuhan juga, karena anak mungkin tiap hari hanya menerima materi yang disampaikan itu kurang memahami. Jadi dari segi mutu pendidikannya pun atau hasil belajarnya anak pun jadi kurang sih. Apa kendala yang Bapak alami selama proses pembelajaran daring? Fasilitas, karena untuk di sini tidak semua orang tua atau anak ya siswa itu mempunyai fasilitas. Jadi dari tiap kelas itu mungkin ada beberapa orang yang tidak memiliki fasilitas, contoh misalkan handphone gitu kan. Tindakan apa yang Bapak lakukan ketika ada siswa yang tidak memiliki akses untuk pembelajaran daring bersama? Sistem manual, jadi anak dikasih tugas, jadi tiap hari itu baik orang tua ya, diusahakan orang tua, jadi orang tua itu tiap hari ke sekolah, jadi menanyakan ke gurunya untuk hari ini tugasnya apa, atau kalau orang tuanya tidak bisa atau sibuk misalkan, itu si anak itu bisa mengikuti ke temannya yang dekat lah, dekat rumah, itu bisa ikut, bisa gabung, jadi bisa kerjasama lah. Bagaimana cara Bapak menerapkan pendidikan moral atau etika anak ketika pembelajaran yang secara daring seperti ini? Kita berpesan aja ke orang tua, mohon dibantu, karena untuk secara daring kendala guru itu justru mendidik etika dan itu kendalanya itu sih, jadi agak susah sih untuk mendidik itu. Jadi karena kan kita nggak berhadapan langsung dengan anak sih, cuma lewat daring aja tuh mungkin pesan-pesannya kurang tersampaikan. Sekian Pak, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Pak, udah berkenan untuk diwawancara Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kenalkan, saya Gita Sulastri dari IKIP Siliwangi. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Entar Tarwiyah, kebetulan ngajar kelas 1. Bagaimana tanggapan Ibu terkait proses pembelajaran daring? Agak sedikit bukan banyak masalah gitu ya, karena ada orang tua yang mungkin belum mempunyai HP gitu, terus ada orang tuanya yang sibuk gitu, jadi kendalanya proses belajarnya kurang maksimal ya. Apa perubahan yang signifikan dari hasil pembelajaran secara langsung dan daring? Hasil pembelajaran secara langsung itu sama tatap muka sama siswa, guru itu langsung dalam pembelajarannya itu dalam sikap ya, afektif, kognitif, psikomotornya langsung dapat teranalisis, dapat terlihat dalam beraktivitas siswa. Tapi kalau secara daring mungkin karena kita tidak langsung guru, mungkin ada bimbingan dari orang tua atau sudah jelas kan itu tidak didampingi sama orang tua waktu pembelajaran secara daring. Mungkin ada orang tua yang mengerjakannya kalau secara daring itu, kadang siswanya gimana gitu karena tidak terlihat sama ibu gurunya. Terus waktunya mungkin ada yang tidak tepat. Apa kendala yang Ibu alami semasa pembelajaran daring? Yaitu kalau anak siswa tidak mempunyai HP gitu ya, otomatis guru itu harus berkunjung ke rumah memberikan tugas atau dipanggil orang tuanya secara terjadwal mengantarkan tugas dari buku tema itu ke sekolah. Tindakan apa yang Ibu lakukan jika ada siswa yang sulit memahami materi ketika belajar daring? Kita dasarnya beberapa kali mengulang cara membacakan huruf itu, misalnya huruf vokal, misalnya A, I, U, E, O itu kan anak belum tahu. Otomatis kita ngasih gambar di video langsung dikirimin ke orang tua, nanti sama orang tua sambil ngasih pelajaran ke anak itu juga harus diinstruksikan secara berulang-ulang gitu biar paham anaknya. Bagaimana cara Ibu menerapkan pendidikan moral kepada anak ketika proses pembelajaran daring seperti ini? Harus selalu berdoa sebelum belajar dan sesudah akhir belajar, dan waktu pun harus disiplin. Sikap cara pembelajarnya pun itu walaupun secara daring tetap ibu harus memakai seragam
biar anak-anak tuh lebih disiplin lagi, lebih semangat lagi, dan sikapnya pun kayaknya beda kalau memakai baju bebas dengan memakai seragam, walaupun daring beda semangatnya kepada anak. Untuk anak yang sulit, karena kebetulan ibu kelas 1 ya Bu, Iya. nah sulit memahami tanda baca atau huruf. Nah, ibu bisa memakai media Iya. dan mungkin ibu bisa kerjasama dengan orang tuanya atau menekankan kepada orang tuanya untuk menjelaskan materi tersebut gitu ya Bu. Nah, untuk yang terakhir mungkin ya Bu, apa harapan ibu untuk pendidikan? Cepat berakhir COVID dan secepatnya berlangsung belajar seperti biasa tatap muka. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan saya Gita Sulastri dari IKIP Siliwangi. Kebetulan sedang menjalankan KKN Mandiri. Untuk kegiatannya, siklus pertama itu wawancara kepada keluarga, siklus kedua ke guru sekolah, dan yang ketiga itu UMKM. Alhamdulillah sekarang itu udah siklus kedua, itu mewawancara guru sekolah. Maaf sebelumnya, dengan ibu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Anissa. Saat ini mengajar di kelas 2, namun memegang untuk mengajar guru bahasa Inggris juga. Bagaimana tanggapan ibu terkait proses pembelajaran daring? Cukup kita ketahui ya bahwa pembelajaran daring ini kan sudah berlangsung selama 2 tahun mungkin ya, sudah agak kurang lebih 2 tahun. Sampai saat ini yang saya rasakan juga gitu ya mengajar adanya kurang efektif begitu, karena ya seperti tahu juga tidak tatap muka gitu. Kadang untuk tugas pun kita tidak tahu apakah itu dari muridnya sendiri atau dibantu dengan orang tua. Kemudian adanya juga elektronik atau gadget yang si anak tidak punya gitu. Jadi ya memang balance ya, ada kelebihan dan kekurangannya juga seperti itu. Saya apa ada perubahan yang signifikan antara hasil pembelajaran secara langsung dan daring? Cukup signifikan seperti tadi. Kita ya guru tetap memberikan materi setiap hari gitu. Namun untuk hasilnya kita tidak tahu apakah itu betul-betul dikerjakan oleh murid atau sebaliknya gitu. Jadi dan kita juga kan tidak melihat secara pribadi gitu ya si anak itu kendalanya di mana nih, apakah penulisannya, apakah mengerti atau tidaknya. Apa kendala yang ibu alami selama proses pembelajaran daring? Kendala yang terbesarnya mungkin di gadget ya, di gadget. Karena di sini pun saya kan mengajar di sekolah negeri, namun di daerah terpencil seperti itu. Jadi mayoritas si anak-anaknya juga ada yang handphonenya satu berdua dengan kakaknya gitu. Adapun itu punya orang tuanya gitu. Jadi dalam sekelas itu kurang lebih 70% yang mempunyai gadget gitu. Jadi 30%-nya tidak. Tindakan apa yang ibu lakukan jika ada siswa ibu yang tidak memiliki akses atau fasilitas untuk mengikuti pembelajaran daring? Untuk anak-anak yang tidak memiliki gadget, lihat kepada teman-temannya yang memiliki gadget tersebut gitu. Jadi informasinya tersalurkan gitu. Nah, di samping itu juga saya menyarankan untuk anak-anak datang saja ke sekolah, karena guru juga tetap ke sekolah kan. Jadi ke sekolah saja. Jadi kita tatap muka memberikan tugasnya. Tugas seorang guru tidak hanya mengajarkan dari intelektual anak saja, tetapi dengan moral juga. Bagaimana cara ibu mengajarkan atau menerapkan pendidikan moral terhadap anak ketika proses pembelajaran daring? Kadang kan ada tulisan dan juga video. Untuk video saya melihat jika ada yang belum memakai salam gitu, si anak kadang lupa kan ya memberikan salam, namanya saya suruh ulang lagi gitu. Jadi ingat untuk pembukaan itu jangan langsung hasil gitu ya, langsung. Jadi pembukaan dulu, salam dulu, nama dulu, nah gitu. Jadi ada sedikit contoh-contoh kedisiplinan gitu. Untuk yang terakhir, apa harapan ibu untuk pendidikan? Harapan saya tentunya yang pertama semoga COVID ini musnah ya dengan segera gitu ya, karena bukan hanya menimpa pendidikan saja kan ya, pangan juga, pekerjaan juga gitu. Dan untuk pendidikan saya harap mendapatkan solusi terbaik untuk tatap muka dengan segera gitu, karena ya kita tahu ini sangat sulit sekali gitu ya cara mengajar belajarnya gitu ya. Saya semoga saja tatap muka bisa solusinya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.